Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kemarin malam ada rumor atau kabar yang menggembirakan. Ini katanya Ten Hag tidak jadi mau membeli Onana. Karena apa? Karena dia bilang, udah kita pakai De Gea saja. Aku sudah seneng kan. Wih, semoga bener, semoga bener. Tapi aku cari-cari beritanya nggak ada. Jadi ya ini masih kita lihat aja nanti apa bener apa enggak, belum tahu. Nah, terkait dengan Onana ini ada yang menarik sekali. Langsung saja Onana main jadi striker, Pak. Nih, jeng jeng. Gila. Larinya push, ngegol bola, Pak. Makanya aduh, jangan dijual deh, siapa tahu next time lagi striker kita cedera ya udah Onana main di depan jadi striker. Oke, it's just a joke ya. Oke, kita akan mulai masuk ke inti dari masalah. Ke laporan transfer. Kawan-kawan pasti sudah banyak yang tahu Brozovic deal 23 juta. Aku masih bertanya-tanya kenapa 23 juta pemain sekelas Brozovic, tapi udahlah. Dan fans mengucapkan terima kasih kepada Brozo. Brozo juga main ke markas Inter. Lihat-lihat foto waktu dia ini, Brozovic udah 8 musim di Inter. Gila, akhirnya end of an era, akhir dari sebuah era. Terima kasih banyak Brozovic. Mungkin kalau Inter tidak semiskin ini, dirimu tidak perlu dijual. Nah, udah nggak usah terlalu bersedih lama-lama. Sebagai gantinya ini Inter berencana akan segera merampungkan deal Fratesi. Target Inter adalah hari Rebo kelar transfernya Fratesi. Cuman kalau hari Rebo berarti di sini kan berita resminya mungkin ada hari Kamis baru ada ya. Karena kita kayak seingatku saat aku masih di Eropa dulu kayaknya kita 6 jam atau 8 jam lebih maju dibandingkan Eropa, aku lupa. Anyway, siap-siap hari Kamis baru ada berita kepastian ya. Semoga kita bisa lagi mengasapi AC Milan. Nah, Osimhen nih, sedikit update aja tentang Serie A. Wih gila, Chelsea menyiapkan proposal untuk Osimhen setelah PSG. Ternyata tempo hari aku berita di Forbes baca itu ada katanya Real Madrid sepakat 250 juta untuk Mbappe, yang menurutku agak kurang masuk akal. Dan ternyata itu masih sebatas rumor. Belum ada kayak pendekatan resmi, belum ada kabar. Nah, kabarnya PSG kalau mereka kehilangan Mbappe, mereka akan mengincar Osimhen. Cuman mereka akan beli Osimhen kalau Mbappe beneran pergi, karena dananya nggak kaleng-kaleng. Dari pihak Napoli mereka bilang 150 juta minimal baru duduk negosiasi. Tottenham berminat, Chelsea juga berminat. Tapi kalau Tottenham kayaknya ini kan terkenal pelit. Presiden Tottenham kayaknya enggak sih. Pokoknya kalau misalnya Osimhen pergi dari Serie A, ya kita berkurang ancaman kita dari Napoli. Walaupun berapa kali kita ketemu dari Napoli, kayaknya back Inter ya cukup berhasil mengantongi Osimhen ini. Cuman kan kita lihat aja nanti. Marcus Thuram. Kemarin aku sempat bikin konten bilang bahwa faktor yang bikin Thuram memilih Inter itu karena kecocokan dengan formasi dan masalah Maldini ini. Nah, di sini ada berita dari Football Italia. Kenapa Thuram memilih Inter? Nah, alasan utama itu adalah ternyata Thuram lumayan ngefans sama Inter. Ini aku sudah garis biru. Katanya dia fans berat Ronaldo ketika masih main di Inter. Waktu itu kan sekitaran bapaknya Thuram, si Lilian Thuram itu kalau nggak salah ketika itu masih main di Parma ya, belum di Juve, tapi entahlah udah agak lama. Nah, dia juga ini faktor yang paling menentukan. Dia sudah berbicara dengan Inzaghi dan Inzaghi sudah menjelaskan proyeknya bagaimana. Dalam artian Thuram kalau dipakai itu Inzaghi pinginnya Thuram main seperti apa, gaya bermain kayak gimana. Nah, menurut Thuram ini lebih meyakinkan dibandingkan apa yang ditawarkan oleh klub-klub lain. Begitu guys, karena kita main 3-5-2 ini sudah sempat aku bahas juga. Dia lebih cocok di pola itu dibandingkan kalau di Milan. Kalau di Milan dia antara main jadi sayap
atau main jadi striker tunggal. Kalau striker tunggal bukan tipenya. Nah, dia bilang, ya aku lebih cocok main striker dengan ada partner. Menurutku Thuram dengan Lautaro ataupun Thuram dengan Lukaku ini akan menjadi partnership yang sangat cocok. Nah, terkait dengan Lukaku, ini ada berita yang lumayan mengejutkan dan ini bahkan masuk di koran. L'Inter ricompra Lukaku, entah apa artinya. Ya jelas aku tahu beritanya itu bagaimana. Jadi nih, Inter mengajukan penawaran baru ke Chelsea. Langsung aja aku jelaskan ya. Nah, kawan-kawan pasti udah tahu Chelsea menolak tawaran pinjaman lagi dari Inter. Dia ngotot menjual Lukaku, bahkan maunya ngejual 60 juta. Menurutku 60 juta nggak mungkin ada yang mau dengan Lukaku. Milan sangat berminat, katanya bersedia, tapi tidak di angka 60 juta. Akhirnya Inter mengajukan tawaran pembelian. Tapi ketika Chelsea akhirnya menurunkan harga, Chelsea mintanya 40 juta, Inter mengajukan 30 juta penawaran dan itu pun dalam bentuk obligation to buy. Jadi minjam dulu dengan kewajiban menebus. Ingat, ada option to buy, ada obligation to buy. Kalau option to buy itu kayak kita dengan Belanova, kayak kita dengan Aslani. Jadi kita bisa milih mau beli atau enggak. Biasanya kalau option to buy ini kita bayar di awal berapa gitu. Kayak Aslani kan nilai totalnya itu kalau nggak salah sekitar 14 atau 15 juta. Inter sudah bayar dulu untuk dipinjam 1 tahun itu, bayar berapa, 5 juta apa berapa gitu. Tapi kalau dengan obligation to buy, ya udah kita pinjam, cuman di akhir musim harus membeli. Itu katanya Inter menawarkan 30 juta. Cuman dari Chelsea belum ada tanggapan nih. Gimana kalau kawan-kawan? Karena kalau misalnya Thuram kan sudah oke. Ngomong-ngomong, proses Thuram ini direncanakan juga Selasa kelar. Berarti kalau Selasa kelar ya ancar-ancarnya hari Rebo. Nah, untuk kalau kita sudah punya Thuram, punya Lautaro, kemudian Lukaku, kayaknya Retegi nggak bakalan jadi deh. Mungkin karena sudah ada 3 ini kan striker top tier lah bilang ya. Sisanya yang 2 ini mungkin striker kelas kedua yang kelasnya memang cadangan. Tapi 3 ini akan terus bergantian main kayak Zeko, Lukaku dengan Lautaro di musim lalu. Sebenarnya sih kalau boleh jujur aku tetap lebih pilih Retegi. Cuman ya terus terang aja Lukaku kalau dia tidak cedera ya jelas kualitas dia jelas jauh di atas Retegi. Cuman jangan sampai nyesel deh karena 18 juta menurutku itu murah. Retegi itu sekarang jadi ujung tombak andalan timnas Italia. Kalau kawan-kawan bilang, dia kan mainnya di Liga Argentina, dia kan masih pemain muda, belum terbukti dan sebagainya. Di timnas dia sudah terbukti. Timnas senior, bukan timnas under 21, under 17, no, di timnas senior. Makanya aku bilang, mending Retegi ambil. Jangan sampai kejadian kayak yang terjadi dengan Guardiol. Kalau kawan-kawan ingat semusim lalu atau 2 musim lalu, pokoknya sebelum Piala Dunia, Inter sebenarnya memasukkan Guardiol itu di salah satu daftar incaran Inter. Waktu itu bandrol lagi-lagi Retegi. Bandrolnya si Guardiol itu ada di kisaran 30 sampai 40 juta. Mungkin Inter berpikir, ini kemahalan, nggak bisa, terlalu besar risikonya. Akhirnya Guardiol tampil luar biasa di Piala Dunia. Nilainya sekarang tahu nggak? 100 juta. Leipzig nggak mau ngejual Guardiol di bawah 100 juta. Dan Manchester City katanya sudah menyanggupi, katanya loh ya. Belum, aku nggak ngikutin kan. Menurutku jangan sampai situasi serupa mirip kejadian di Retegi. Aku yakin banget kalau kita bayar 18 juta, anggaplah 20 juta. Kalau kita ingin menjual lagi entah musim depan atau 2 musim lagi, minimal 50 juta pasti laku itu Retegi. Striker timnas gitu loh. Masa umur baru berapa? Baru 22 apa 23 kan?
Tapi karena ada perkembangan Lukaku ini kayaknya semakin tipis kemungkinan Inter akan mengambil Retegui. Cuman kita lihat aja. Mungkin masih ada apa ya? Argentinian connection. Wih, gila. Kadang-kadang bingung aku kalau campur-campur gitu karena Argentina. Anyway, mungkin Javier Zanetti bisa meyakinkan Steven Zhang, udah ambil aja, ini striker bagus. Kita lihat aja. Apalagi ini Lukaku juga belum ada respon dari Chelsea, kan belum tentu diterima juga kan. Itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah mensupport. Jangan lupa kalau kalian belum subscribe aja. Tunggu apa lagi bro? Kalau kawan-kawan penggemar Inter ya udah di sini kita nongkrong bro. Karena ini channel ngomongin Inter. Cuma kadang-kadang aja ngomongin tetangga buat apa ya? Ya buat hiburan lah. Oke, gitu kali guys. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan